Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Kirana dengan NIM 220512045050 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini hingga akhir. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang hub, switch, dan router. Yang pertama, kita akan membahas tentang hub. Hub merupakan alat penghubung antar user. Hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Hub juga berperan sebagai penguat sinyal kabel UTP, konsentrator, dan penyambung. Cara kerja hub sangat sederhana, yaitu jika satu port mengirimkan data, maka port lain akan menerima data tersebut. Selanjutnya terdapat switch. Switch lebih cerdas dibandingkan hub. Switch dirancang guna mengatasi keterbatasan yang dimiliki hub. Switch beroperasi pada layer 2, terkadang juga pada layer 3 atau OSI model. Switch bekerja dengan menghubungkan beberapa komputer dalam satu lokal area network. Switch mengirimkan data hanya ke port penerima yang dituju. Untuk memisahkan transmisi dari port yang berbeda, switch membuat koneksi sementara antara sumber dan tujuan, kemudian meneruskan koneksi setelah komunikasi data berakhir. Selanjutnya ada router. Router adalah sebuah perangkat keras jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 OSI. Biasanya router terhubung dengan setidaknya 2 jaringan, seperti 2 LAN atau WAN, atau 1 LAN dan jaringan ISP. Router menghubungkan jaringan dan mengarahkan lalu lintas data antar mereka, mencegah broadcast storm, dan memungkinkan komunikasi antara berbagai jaringan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang kabel UTP. UTP atau Unshelved Twist Pair merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang digunakan sebagai penghubung antar komputer atau sebagai penghubung antar perangkat jaringan lainnya. Kabel UTP biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan komputer seperti komputer, printer, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya. Berdasarkan namanya, unsigned yang berarti tanpa pelindung aluminium, kabel ini kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik, berbeda dengan saudaranya STP atau Shell Twist Pair. Kata twist pair mengacu pada bentuk dari isi kabel yang saling berlilitan pada setiap pasang. Kabel UTP memiliki kemampuan dalam mengirimkan data dengan kecepatan tinggi dengan biaya yang relatif murah. Dapat kabel STP. Kabel STP merupakan twist pair dengan lapisan perlindungan tambahan yang berguna untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Gambar dari kabel STP dapat dilihat pada slide berikut. Dapat standar warna kabel. Standar warna kabel dibagi menjadi dua yaitu 568A dan 568B. Dapat dilihat pada gambar tentang standar warna kabelnya. Kita membahas tentang warna kabel UTP. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang kabel hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun fungsinya yaitu kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna hijau juga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna putih hijau juga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai pengantar paket suara. Kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC, dan kabel warna putih coklat juga memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Terdapat tipe susunan kabel twist pair. Yang pertama ada kabel straight.
Tipe straight memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa penyusunan kabel pada konektor 1 dan 2 sama. Selanjutnya, ada kabel crossover. Tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, pada konektor 1, susunan kabelnya yang pertama ada putih jingga, lalu jingga, kemudian putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan pada konektor 2, yang pertama terdapat kabel putih hijau, kemudian hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Setelah membahas tentang materi kabeling kabel UTP, selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada aplikasi UTP Kabel Simulator. Kita mulai uji cobanya. Yang pertama kita tap start, kemudian kita potong dari kulit kabelnya, lalu setelah dipotong kita uraikan kabel-kabelnya menggunakan fitur tangan. Setelah terurai, kita urutkan kabelnya sesuai dengan urutan. Kita urutkan kabel-kabelnya. Yang pertama mulai dari kabel hijau putih, lalu kabel hijau, kemudian diikuti kabel jingga putih, lalu kabel biru, kemudian kabel biru putih, setelah itu kabel jingga, kemudian kabel coklat putih, dan kabel coklat. Setelah selesai merapikan kabel-kabelnya, kita ambil konektor, lalu kita tancapkan, kemudian kita sesuaikan susunan kabel dengan konektornya. Setelah terasa sesuai, kita ambil krim lalu kita coba tes, dan hasilnya betul, yaitu A-straight. Dan uji coba pun berhasil. Untuk uji coba selanjutnya, kita akan melakukan uji coba untuk kabel crossover. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, hanya saja bentuk susunannya berbeda. Kemudian setelah kita urutkan dan kita tes, didapatkan hasil yaitu A-cross. Dan uji coba telah berhasil.
Sekian penjelasan saya tentang materi coupling kabel UTP dan uji coba tentang UTP kabel simulator. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.